Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Khuzaifi Sutisna dengan NIM A11 2022 14655. Pada video kali ini, di sini saya akan mensimulasikan cara penyerangan brute force dengan menggunakan tools Burp Suite dan juga menggunakan DVWA. Untuk pertama-tama di sini kita buka browser terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke halaman web DVWA-nya dengan menggunakan IP lokal Kali Linux. Oke. Jika sudah masuk ke halaman web DVWA-nya, kita akan masuk pada bagian brute force. Nah, sebelum kita melakukan penyerangan brute force ini, kita masuk ke dalam bagian DVWA security-nya terlebih dahulu. Nah, untuk security levelnya yang tadinya impossible, kita ganti menjadi low. Kemudian kita submit agar kita dapat melakukan penyerangan brute force nantinya. Oke, setelah itu kita buka tools Burp Suite-nya. Oke aja, kita tunggu lagi ya. Oke lagi, kemudian kita next dan langsung start burp. Oke, selanjutnya adalah jika sudah masuk ke bagian Burp Suite-nya, kita akan masuk ke bagian proxy, kemudian masuk lagi ke bagian proxy settings. Nah, IP proxy yang terdapat di Burp Suite ini nantinya kita akan gunakan di IP proxy yang ada di web tersebut. Nah, kita akan masuk ke bagian settings pada browser, kemudian kita ketikkan network settings ini, dan kita masuk dalam settings. Kita ganti yang tadinya use system proxy settings menjadi manual proxy configuration. Nah, untuk bagian HTTP proxy ini kita masukkan IP yang ada di Burp Suite tadi. Nah, ini IP proxy-nya kita masukkan ke sini, begitu juga dengan portnya. Jika sudah, kemudian kita oke, dan kita bisa keluar dari settings, dan kemudian adalah kita masuk ke Burp Suite lagi. Kita on-kan terlebih dahulu pada intercept ini. Oke, jika sudah, kita coba login di bagian brute force ini. Untuk username dan juga passwordnya itu bebas, terserah kalian. Di sini saya untuk username pakai nama saya sendiri dan passwordnya yang sederhana saja, 1234. Kita login. Nah, otomatis akan masuk ke dalam proxy yang ada di dalam Burp Suite. Kemudian data yang ada di dalam proxy ini kita kirim ke intruder. Caranya kita klik kanan, kemudian send to intruder. Kita cek. Nah, ini sudah masuk ya. Kemudian pada bagian proxy ini kita bisa menonaktifkan kembali bagian intercept ini. Oke, jika sudah, kita masuk ke bagian intruder. Nah, di dalam intruder ini kita ganti yang tadinya attack type-nya sniper, kita ubah menjadi class support. Selanjutnya adalah pada bagian username dan juga password ini
kita tambahkan payload marker. Caranya adalah kita tinggal seleksi untuk bagian username dan juga password ini, dan kemudian kita tambahkan add. Itu juga dengan passwordnya. Add. Oke, jika sudah, kemudian kita masuk ke bagian payload. Nah, di bagian payload set 1 ini kita ketikkan atau kita masukkan username yang paling sering kita temukan ya. Misalkan username yang sering ditemukan itu misalkan ada username-nya adalah admin, kemudian bisa saja Wes, kemudian bisa saja user, kemudian bisa saja person. Kita add lagi. Nah, jika sudah, kita ganti payload setnya ini menjadi payload set yang kedua. Nah, untuk bagian payload set yang kedua ini kita gunakan untuk mencari kombinasi passwordnya. Kalau yang pertama tadi kan untuk username-nya. Nah, untuk yang kedua ini adalah passwordnya. Misalkan terdapat tadi username-nya admin, misalkan bisa saja passwordnya adalah password, kemudian ada usernya user, bisa saja passwordnya adalah user, atau mungkin bisa saja username user tapi passwordnya admin. Kemudian bisa saja passwordnya berupa angka 1, 2, 3, 4. Oke. Jika sudah untuk mengisikan kombinasi username dan juga password, nah, di sini kita bisa melakukan start attack untuk pencarian kombinasi username dan passwordnya secara otomatis. Kemudian kita lakukan start attack. Oke. Ini kita tunggu sampai pencarian kombinasi username dan password ini selesai. Jika sudah selesai, kemudian kita bisa cek di dalam length ini apakah ada terdapat angka yang berbeda dari angka yang lainnya. Dan kalau di sini kan ada 4726, 4727, dan nah ini ada length yang berbeda sendiri dengan length lainnya. Nah, ini kita urutkan paling atas saja. Nah, ini. Nah, ini lengthnya berbeda sendiri dari length yang lain ya. Ada kemungkinan jika length ini berbeda sendiri, maka bisa saja username-nya itu adalah admin dan passwordnya adalah password. Maka di sini kita akan buktikan. Kita akan coba masukkan pada bagian username ini adalah tadi admin, dan kemudiannya passwordnya adalah password. Kita akan coba login, dan maka benar. Nah, jadi pada bagian ini terdapat sebuah username dan juga password yang menyatakan bahwa username-nya itu adalah admin dan juga passwordnya adalah password, maka itu adalah benar. Dan ini sudah terbukti ya. Ini bisa dipakai untuk login. Mungkin sekian untuk simulasi tentang brute force pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.